Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini kita masih diberikan kenikmatan, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa menjalankan ibadah berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya, terutama menjalankan ibadah puasa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, Nabi tercinta, panutan umat semua di seluruh dunia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Hadirin rahimakumullah, tentunya di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa mengharapkan salah satu hikmah yang Allah berikan kepada umat manusia. Hikmah tersebut kita harapkan dan kita inginkan bukan hanya di dunia, bahkan kelak di akhirat. Hadirin rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini Allah wajibkan kita semua untuk menjalankan segala perintah, amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang positif yang bisa kita lakukan sebagai sarana jalan kita untuk menuju ke surganya Allah. Kita diwajibkan di bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa menjalankan perintah Allah, diantaranya berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariat yang telah Allah tetapkan, yaitu menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ibadah puasa merupakan salah satu kewajiban yang harus kita kerjakan, karena ini adalah salah satu rukun Islam yang telah Allah tetapkan untuk kita semua. Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat berkumpul, datanglah seorang pemuda lalu berkata, "Akhbirni anil Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Al-Islamu an tasyhada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tutiya zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata sabila." Di antaranya itu adalah bulan suci Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa, untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Lalu ketika kita berpuasa, apa hikmah yang bisa kita dapat? Tentunya banyak. Hikmah ketika kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, terutama menjalani ibadah puasa yang penuh dengan keberkahan ini. Di antara beberapa hikmah yang ada di bulan suci Ramadan, sebelum kita melaksanakan ibadah puasa, tentunya kita senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan yang penuh dengan ampunan ini. Tentunya bulan suci Ramadan ini bulan penuh ampunan.
seluruh umat manusia, khususnya umat muslim, ingin merasakan kenikmatan di bulan suci Ramadan yang penuh dengan ampunan ini. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni orang-orang yang berpuasa dengan keimanannya. Subhanallah. Ini salah satu rujukan kita semua bahwa ketika kita menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa, baik itu dosa kecil, dosa besar pun sekalian Allah akan ampuni. Karena keimanan ingin taubat dan ingin menjalankan segala perintah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa karena mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, berpuasa juga merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan amal ibadah. Terutama di bulan-bulan sebelumnya kita senantiasa melaksanakan ibadah yang standar, tapi di bulan suci Ramadan ibadah-ibadah sunnah pun akan dilipat gandakan. Ini menjadi salah satu jalan kita semua untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bulan yang penuh dengan keberkahan ini menjadi sarana untuk kita semua untuk memperbaiki, meningkatkan, untuk menjadikan diri kita lebih kuat, untuk menjadikan diri kita lebih bersabar. Karena di bulan suci Ramadan ini kita diajarkan untuk sabar. Kita diajarkan untuk tetap menjalankan segala perintah Allah dengan penuh ketaatan dan kesabaran. Tiada lain tiada bukan la'allakum tattaqun. Ingin kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa ketika orang yang senantiasa beramal soleh, yang senantiasa berbuat kebaikan di muka dunia, menjadi orang yang menjadi penerus baginda Rasulullah SAW, mereka lah orang-orang yang senantiasa dinaungi dengan rahmat Allah. Mereka orang yang senantiasa akan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pada masa sekarang, masa pandemi, mudah-mudahan dengan kita diberikannya suatu bulan yang sangat berkah ini, kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Hadirin rahimakumullah, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan kasih sayang. Kita di bulan suci Ramadan harus menyempatkan diri kita, mengkonsep, menjadwalkan diri kita sebaik-baiknya. Kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tentunya banyak hikmah yang kita bisa lakukan di bulan suci Ramadan. Yang tadinya kurang baik harus menjadi baik. Yang tadinya baik harus menjadi lebih baik di mata Allah, bukan di mata manusia. Karena pada hakikatnya kita hidup di dunia harus kembali lagi kepada fitrah kita, yaitu kita beribadah kepada Allah dan senantiasa melakukan sesuatunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana supaya kita bisa sukses di bulan suci Ramadan sebagai sarana untuk kita semua meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya banyak sekali amalan yang kita bisa lakukan di bulan suci Ramadan ini. Apa saja amalan yang harus kita kerjakan dan apa saja amalan harus kita istiqomahkan? Yang pertama, kita tetap menjaga sholat kita. Di bulan suci Ramadan bukan hanya kita berpuasa, tapi tetap kita menjaga sholat kita, baik itu sholat wajib ataupun sholat yang disunahkan. Kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan, menjalankan perintah Allah, yaitu sholat di bawah. Sholat ini merupakan salah satu kunci kesuksesan bagi manusia, khususnya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulnya. Insya Allah, ketika kita menjalankan sebuah syariat yang telah Allah tetapkan, yaitu sholat, maka insya Allah kehidupan pun akan merasa tentram, nyaman, dan akan selalu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan selalu dilindungi olehnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa mengistiqomahkan sholat kita dan senantiasa mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya,
Tips supaya kita sukses di bulan suci Ramadan ini adalah kita senantiasa mendawamkan Al-Quran. Karena rujukan kita adalah Al-Quran, pedoman kita adalah Al-Quran, pegangan kita adalah Al-Quran, maka kita harus senantiasa mendawamkan Al-Quran. Bukan hanya saja kita membaca Al-Quran, tapi kita harus senantiasa berusaha untuk menghafal dan mentadaburi atau mengkaji Al-Quran itu sendiri, supaya nilai keimanan kita lebih kuat di mata Allah, dan supaya kita senantiasa dicintai oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah. Yang ketiga, supaya kita sukses di bulan suci Ramadan ini, kita perbanyak bersedekah. Karena amalan yang baik, yang terus istiqomah, yang terus kita lakukan meskipun sedikit kita bersedekahnya, insya Allah sedekah ini menjadi sarana juga kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita bersedekah di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa diberkahi hidupnya, ya, bukan hanya hartanya, bahkan dirinya kita diberkahi. Menjelang bulan suci Ramadan nanti ada zakat fitrah, membersihkan diri. Ya, mudah-mudahan dengan kita istiqomah senantiasa, walaupun sedikit tetap istiqomah, continue bersedekah, insya Allah ini menjadi salah satu tips sukses untuk kita sukses di bulan suci Ramadan dan sukses kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Lalu apa yang menjadi salah satu sarana juga menjadi sukses di bulan suci Ramadan? Bukan hanya tadi kita menjaga sholat, menjaga Al-Quran, mendawamkan, menghafal dan mentadabburi Al-Quran, bersedekah. Yang selanjutnya, kita harus senantiasa menjaga lisan kita dari hal-hal yang kurang baik. Kita perbanyak berzikir, kita perbanyak untuk memanfaatkan lidah kita, mulut kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi salah satu tips sukses hidup di dunia dan di akhirat kelak nanti. Allah mencintai orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara 7 pemuda yang insya Allah surga merindukannya ialah seorang pemuda atau pemudi yang senantiasa dalam kesendiriannya itu senantiasa selalu mengingat Allah, hatinya berzikir kepada Allah, lisannya mengucapkan tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa zikir yang paling harus kita lakukan setiap saat? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allah mencintai 4 kata ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan sebuah perintah Allah dalam rangka kita menjalankan sebuah syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita berpuasa. Kita bukan hanya saja berpuasa, tapi kita semata-mata ingin mengharapkan satu keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita mendapatkan rahmat yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kekhilafan dari saya pribadi. Terima kasih. Hadanallah wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.